Halo semuanya, perkenalkan saya Andi. Saya tertarik untuk memahami bagaimana cara berpikir dari seseorang, sebuah perusahaan, atau bahkan negara ketika mereka membuat sebuah keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. Ada sebuah perusahaan yang sangat menarik untuk kita bahas. Perusahaan ini sangat fenomenal karena mampu bertahan selama 1400 tahun. Dia berasal dari Jepang, bernama Kongo Gomi. Bagaimana kisah dari sebuah perusahaan yang mampu bertahan sangat lama ini? Mari kita bahas bersama. Pada tahun 578 Masehi, seorang bangsawan Jepang bernama Pangeran Shotoku ingin mengenalkan atau menyebarkan agama baru kepada rakyat Jepang, yaitu agama Buddha. Salah satu instrumen penyebaran agama tentu saja tempat ibadah. Dalam konteks ini, kuil Buddha. Karena agama Buddha adalah agama baru bagi rakyat Jepang, pemahaman tentang konstruksi pembangunan kuil masih belum dipahami oleh mereka. Si Pangeran Shotoku memutuskan untuk mengundang tukang kayu dari Korea, dia bernama Shikemizu Kongo, untuk datang ke negaranya membangun kuil Buddha pertama di sana. Proyek ini berhasil dijalankan oleh si Shikemizu Kongo dan kuil Buddha pertama di Jepang berhasil berdiri dan diberi nama Shiten-no-ji yang berarti kuil empat raja langit. Dari pengalaman pertama atau proyek pertama ini, si Shikemizu Kongo menemukan sebuah peluang. Pertama, pangeran ingin menyebarkan agama baru. Agama baru ini membutuhkan pembangunan kuil. Di sisi yang lain, pembangunan kuil hanya dipahami oleh dirinya dan keluarganya. Akhirnya si Shikemizu Kongo memutuskan untuk menciptakan sebuah perusahaan baru dan diberi nama Kongo Gumi. Sejak saat itulah Kongo Gumi mulai berdiri dan mulai menjalankan bisnisnya. Proses penemuan sebuah peluang yang dilakukan oleh si Shikemizu Kongo ini berawal dari sebuah proyek politik penyebaran agama. Bisa dibilang peluang bisnis muncul dari jalur agama. Setiap perusahaan itu pasti akan melewati 4 tahapan dalam perjalanannya. Ini disebut dengan siklus hidup produk atau siklus hidup bisnis. Produk itu pasti akan melewati masa pengenalan, pertumbuhan, pendewasaan, sampai penurunan. Pada masa pengenalan, biasanya perusahaan mengeluarkan banyak biaya marketing, tujuannya agar produk ini dikenal. Di masa pertumbuhan, produk mulai dikenal dan pendapatan mulai meningkat. Pada masa ketiga, ketika produk sudah matang, pendapatan mulai stabil dan terdapat pembeli yang sudah loyal. Di masa yang terakhir terjadi penurunan. Ini biasanya atas dasar persaingan dengan kompetitor, kondisi industri, ataupun kondisi perusahaan itu sendiri. Nah, di sini pemangku kepentingan dituntut pada dua hal. Dia melakukan inovasi atau keluar sepenuhnya dari industri. Si Kongo Gumi ini pasti pernah mengalami masa ketika jumlah permintaan pembangunan kuil mulai menurun, permintaan renovasi kuil mulai sedikit, dan nyataannya memang begitu ya. Karena Kongo Gumi ini mulai melebarkan jangkauan bisnisnya ke segmen yang lain. Dia tidak hanya fokus di pembangunan kuil, namun juga mulai membangun bangunan-bangunan yang lain. Salah satu karya Kongo Gumi yang terkenal yaitu pembangunan Istana Osaka atau Kastil Osaka. Dalam perjalanannya, Kongo Gumi melewati beberapa ancaman, tidak hanya dari industri, namun juga dari situasi politik. Dia melewati restorasi Meiji dan Perang Dunia Kedua. Restorasi Meiji sendiri merupakan revolusi mendasar pembaharuan kehidupan rakyat Jepang dengan bertemu pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi. Sebelumnya, Jepang sendiri merupakan negara yang bentuk pemerintahnya adalah kekaisaran, sehingga secara teoritis normalnya Jepang itu dipimpin oleh seorang kaisar. Prakteknya, sejak abad ke-12 sampai pertengahan abad ke-19 ada dua kekuasaan yang memimpin Jepang, yaitu kaisar dan shogun. Kaisar hanya dianggap sebagai simbol kekuasaan. Kekuasaan itu sepenuhnya diambil oleh seorang shogun. Shogun sendiri berasal dari kalangan militer. Yang menjadi shogun biasanya adalah panglima perangnya. Shogun terakhir sebelum terjadinya restorasi Meiji adalah rezimnya Tokugawa. Rezim Tokugawa sendiri menganut politik sakuku, politik untuk menutup diri dari dunia luar. Mereka menganggap orang asing akan memberikan pengaruh buruk terhadap orang Jepang. Implikasi dari penggunaan politik sakuku ini adalah perdagangan Jepang dengan dunia luar sangat minim.
Pendapatan utama dari rezim Tokugawa ini adalah melalui sektor pajak. Ketika pendapatan kurang dan kebutuhan meningkat, yang dilakukan Tokugawa adalah meningkatkan pajak. Peningkatan pajak yang terus-menerus akan memberikan implikasi negatif, dan terjadilah konflik dan peperangan di beberapa wilayah sampai puncaknya itu terjadinya restorasi Meiji. Restorasi Meiji dipimpin oleh Kaisar Matsuhito. Kaisar ini ingin mengembalikan kekuasaan itu kembali sepenuhnya kepada kaisar. Tekanan yang dialami oleh Tokugawa membuatnya dia menyerah dan turun tahta. Kaisar Matsuhito naik tahta yang akhirnya dia dianggap sebagai Kaisar Meiji. Hal pertama yang dilakukan oleh Kaisar Meiji adalah menghapus politik sakuku. Jepang ingin membuka diri dan berhubungan dengan dunia luar. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Kaisar Meiji adalah mengirim para pemuda Jepang ke luar negeri untuk belajar terkait teknologi. Sebaliknya, Kaisar mendatangkan para ahli dan insinyur ke Jepang untuk memberikan pengajaran terkait dengan teknologi. Kalau memang arah dari restorasi Meiji ini adalah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, seharusnya ini sejalan dengan arah dari Kongokumi itu sendiri sebagai sebuah korporasi. Kenapa malah mengancam? Ternyata pada awal kekuasaan Kaisar Meiji terjadi konflik antara para biksu dengan kaisar itu sendiri. Triggernya ketika kaisar mempromosikan makan daging kepada rakyat Jepang. Di Buddha sendiri, makan daging itu haram karena mereka menganggap hewan berkaki empat itu merupakan reinkarnasi dari seorang manusia. Para biksu melakukan demo dengan 3 tuntutan: mengusir orang asing masuk ke Jepang karena memberikan pengaruh buruk terhadap orang Jepang, yang kedua memperkuat institusi keagamaan dengan menggabungkan Buddha dengan Shinto, yang ketiga ingin mengembalikan bentuk pemerintahan itu sama seperti di rezimnya Tokugawa yang tertutup. Hasilnya sebagian biksu ditembak dan sebagian lain dipenjara. Para penganut Buddha dipersekusi, banyak rumah ibadah, banyak kuil Buddha yang dihancurkan. Di satu sisi, hubungan Shinto dengan Kaisar Meiji itu sangat baik. Ada yang berpendapat bahwa sebelumnya ketika kaisar mempromosikan makan daging, memang sejak awal kaisar itu ingin mendiskreditkan agama Buddha karena sejak awal visi yang dibawa Buddha itu tidak sejalan dengan visi yang dibawa oleh kaisar. Konflik yang terjadi antara Buddha dengan kaisar ini tentu saja berpengaruh terhadap Kongokumi yang bisnisnya itu mayoritas adalah pembangunan kuil Buddha. Bagaimana Kongokumi bisa bertahan? Karena memang sebelumnya Kongokumi ini sudah meluaskan jangkauan segmennya, tidak hanya di pembangunan kuil namun juga di pembangunan di sektor yang lain. Perang Dunia Kedua. Dalam situasi perang, semua bisnis pasti terganggu. Yang dilakukan Kongokumi di sini menciptakan lini produk baru. Mereka membuat produk peti mati. Perang, peti mati, dua hal yang sangat berhubungan. Di sini, Kongokumi itu menggunakan strategi diversifikasi, menciptakan produk baru yang berbeda dari produk sebelumnya dan masuk di pasar yang baru pula. Strategi ini biasanya itu sepaket dengan strategi integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal di rantai bisnis itu kan ada 3 bagian. Ada perusahaan supply, produksi, dan distribusi. Biasanya perusahaan cuma fokus di satu bagian. Misalnya perusahaan produksi, dia di wilayah supply dan distribusi menggunakan jasa perusahaan yang lain. Namun ketika perusahaan ini menggunakan strategi integrasi vertikal, perusahaan produksi ini menciptakan perusahaan baru di wilayah supply dan distribusi. Kalau yang integrasi horizontal, perusahaan itu mengakuisisi perusahaan kompetitor. Tujuan dari ketiga strategi ini, diversifikasi, integrasi vertikal, dan integrasi horizontal, sama, yaitu meningkatkan jangkauan penjualan. Kalau sebelumnya pendahulu dari keluarga Kongo yaitu Shigemitsu Kongo mampu menemukan peluang bisnis itu dari jalur penyebaran agama, di generasi ini, generasi dalam situasi perang ini, mereka mampu melihat peluang bisnis itu dari sebuah jalur perang atau bisa dibilang jalur kematian karena mereka membuat peti mati. Kongokumi telah berjalan sekitar 1400 tahunan sampai di generasi ke-40 yang dipimpin Masakazu Kongo. Namun pada 2006, kekuasaan kedikdayaan keluarga Kongo terhadap Kongokumi itu sendiri harus berakhir. Ada beberapa alasan yang mendasari. Yang paling utama ini merupakan efek dari gelembung ekonomi yang terjadi di Jepang pada 80-an.
Saat itu kan suku bunga diturunkan, banyak perusahaan ambil hutang, namun sebagian perusahaan ini gagal bayar, salah satunya Kongo Gumi. Kongo Gumi gagal bayar hutang, akhirnya mereka diakuisisi grup Takamatsu. Sejak saat itulah kekuasaan keluarga Kongo terhadap Kongo Gumi itu sendiri harus berakhir. Apakah Masakazu Kongo sebagai generasi terakhir Kongo Gumi bisa dibilang sebagai generasi terburuk karena di eranya kekuasaan keluarga Kongo terhadap Kongo Gumi itu harus berakhir, padahal mereka sebelumnya mampu melewati restorasi Meiji dan Perang Dunia Kedua, atau memang kondisinya sudah berbeda? Dari kisah Kongo Gumi ini, ada beberapa poin yang bisa kita ambil menjadi sebuah value. Yang pertama, keluarga Kongo cerdik melihat sebuah peluang dari penyebaran agama sampai perang. Mereka mampu melihat sebuah celah. Celah itu diubah menjadi peluang dan memanfaatkannya. Yang kedua, adaptif. Perusahaan yang ideal itu perusahaan yang mampu bertahan dalam situasi apapun. Kongo Gumi ini salah satu contohnya. Mereka mampu melewati restorasi Meiji dan Perang Dunia Kedua. Meskipun mereka gagal melewati gelembung ekonomi, paling tidak sebelumnya selama bertahun-tahun mereka mampu melewati ancaman-ancaman yang datang. Yang ketiga dan menurut saya yang paling penting, keluarga Kongo ini mampu menjaga hubungan baik dengan jaringan bisnisnya. Jaringan bisnis utama dari Kongo Gumi ini sendiri pemerintah. Proyek pertama terjadi karena pemerintah. Mereka mampu melewati restorasi Meiji dan Perang Dunia Kedua atas campur tangan pemerintah. Bahkan secara tidak langsung, Kongo Gumi itu tercipta juga karena pemerintah. Di sini Kongo Gumi kembali menegaskan bahwa jaringan atau channel bisnis itu merupakan hal yang krusial bagi sebuah perusahaan. Seperti orang bilang, channel itu akan mengalahkan ilmu pengetahuan dan bakat. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah memang sebuah prestasi ketika perusahaan mampu bertahan cukup lama? Bukankah tujuan utama perusahaan adalah menciptakan profit yang maksimal?